Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damansah, mahasiswa dari Prodi Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu komunikasi dan organisasi pendidikan. Topik ini sangat relevan karena komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun lingkungan pendidikan efektif, harmonis, dan berkualitas. Yuk simak penjelasan berikut ini dengan baik. Semoga dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, dalam sebuah organisasi, terutama organisasi pendidikan, komunikasi memegang peran yang sangat penting. Kenapa? Karena tanpa komunikasi tidak mungkin ada kerjasama yang baik, tidak akan ada pemahaman yang jelas antara pimpinan, guru, staf maupun siswa. Komunikasi organisasi pendidikan adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antara individu atau kelompok yang ada dalam lembaga pendidikan. Tujuannya tentu saja untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut. Dalam konteks sekolah, madrasah, ataupun pondok pesantren, komunikasi terjadi antara berbagai pihak. Misalnya, antara kepala sekolah dan guru, guru dengan siswa, guru dengan wali murid, hingga antara sesama guru dan staf. Nah, komunikasi ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ada komunikasi vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan seperti kepala sekolah ke guru. Lalu ada komunikasi horizontal, yaitu antara sesama rekan sejawat, misalnya antar guru atau antar staf. Dan yang tidak kalah penting ada juga komunikasi diagonal, yaitu komunikasi lintas struktur yang tetap memiliki arah dan tujuannya, misalnya dari guru ke staf TU. Media komunikasi yang digunakan juga beragam, bisa secara lisan, melalui rapat atau diskusi, bisa juga secara tertulis melalui surat edaran, pengumuman, dan bahkan guru WhatsApp. Di era digital sekarang, komunikasi pun semakin cepat dan mudah, namun tentu harus tetap memperhatikan etika dan sopan santun, terutama dalam lembaga yang berbasis keislaman seperti pondok pesantren. Lalu, apa manfaat dari komunikasi yang baik dalam organisasi pendidikan? Pertama, memperkuat koordinasi antar bagian. Kedua, mencegah kesalahpahaman yang bisa menghambat kegiatan belajar. Ketiga, menumbuhkan budaya keterbukaan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Tapi tentu saja tidak semua komunikasi berjalan lancar. Kadang ada juga hambatan seperti perbedaan persepsi, bahasa yang kurang jelas, atau bahkan ego antar individu. Oleh karena itu, penting bagi kita setiap anggota organisasi untuk belajar menjadi komunikator yang baik, mampu menyampaikan dan menerima pesan dengan jelas, sopan, dan bijaksana. Dalam Islam sendiri, komunikasi diajarkan dengan sangat indah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan baik dalam hal komunikasi. Beliau menyampaikan pesan dengan lembut, jelas, dan penuh hikmah. Maka, sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam, kita pun harus meneladani cara beliau dalam berkomunikasi penuh adab, tidak terburu-buru, dan tidak menyakiti hati orang lain. Saya ingin mengajak kita semua untuk mulai membangun komunikasi yang lebih baik dalam organisasi kita, baik di kelas, di pesantren, maupun di lingkungan masyarakat. Karena dengan komunikasi yang baik, insya Allah semua perencanaan akan terlaksana. Kerjasama akan terjalin dan suasana belajar akan menjadi lebih nyaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semua penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi pendidikan.
Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi pendidikan. Mari kita jadikan komunikasi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan, memperkuat kerjasama, dan menciptakan suasana pendidikan yang lebih harmonis dan produktif. Karena pada akhirnya kualitas sebuah lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulumnya saja, tetapi juga lebih bagaimana orang-orang di dalamnya saling berinteraksi dan saling memahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan kutipan, komunikasi bukan sekedar menyampaikan kata, tapi tentang membangun makna dan menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.